Désolée, mais mon mari dort. Ton mari dort pas, Sarah. Moi, Sarah. Mort. Hey gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja. Review film kali ini lumayan singkat, karena filmnya memang berdurasi pendek. Serta film ini pernah di-remake secara internasional pada tahun 2017. Namun Mimin akan membawakan alur film aslinya yang tayang pada tahun 2007 silam. Karena menurut Mimin, film aslinya dari Prancis lebih menegangkan dengan judul asli A l'intérieur. Dan inilah dia alur cerita film. Inside. Pada pembukaan film, kita akan langsung dilihatkan sebuah kejadian laka lantas, yang mana kecelakaan dua mobil itu salah satunya dikendarai oleh seorang ibu muda bernama Sarah. Dengan cepat, film pun memperlihatkan kejadian setelah 4 bulan pasca dari kecelakaan Sarah itu. Nampak Sarah sedang melakukan cek kandungannya, tapi terlihat dari wajah Sarah rasa kurang semangat entah kenapa. Si dokter berkata jika besok biasanya mereka akan menjemput pasien dengan ambulans. Namun sebab malam Natal, Sarah harus datang sendiri ke rumah sakit. Dokter juga menyarankan Sarah untuk datang bersama temannya. Sarah hanya menjawab jika ia akan datang besok bersama temannya. Dilanjutkan, Sarah menunggu di bangku luar ruangan, didatangi oleh seorang perawat senior yang mengajaknya ngobrol sebentar. Seperawat bercerita tentang pengalamannya dulu mengandung, walaupun pada akhirnya si perawat ini mengalami keguguran. Tidak berapa lama, datang ibu dari Sarah datang untuk menjemputnya. Ternyata Sarah ini bekerja di sebuah kantor berita. Si ibu juga senang sebab Sarah malam ini tidak bekerja sebab sangat banyak pendemo yang melakukan aksi brutal di malam hari sebelum Natal. Ibu Sarah juga menyinggung seorang pria bernama Jean-Pierre yang dianggap sebagai pria baik. Tapi Sarah menjawab jika Jean hanyalah sebatas atasannya saja. Walaupun si ibu kekeh untuk Sarah memperkenalkannya dengan ibunya. Tapi Sarah enggan melakukan hal itu. Ditambah lagi saat ibu Sarah menawarkan Sarah untuk tinggal dengannya di rumah si ibu, Sarah menolak dan berkata jika ia ingin sendirian malam ini di rumahnya. Jean-Pierre, tu me parles plus. J'aimerais bien que tu me prennes. Veillonne chez toi ou chez moi maintenant. Seusai berbincang dengan ibunya, Sarah duduk di sebuah taman, melihat ke arah satu keluarga yang tengah bermain di taman itu. Menggunakan kamera Canon EOS 3-nya, Sarah mengabadikan momen itu. Tidak beberapa lama, datang seorang pria parubaya, yaitu Jean-Pierre sebagai atasan. Sarah menghampiri Sarah. Hari itu Jean mendapatkan kabar dari anak buahnya, jika mereka kesulitan untuk meliput. Jean juga menyayangkan kondisi Sarah sekarang yang tidak bisa ikut meliput kejadian besar hari itu. Setelah itu, Sarah memberikan kunci rumahnya kepada Jean, sambil meminta Jean untuk menjemputnya besok pagi pukul 6 agar mengantarkan Sarah ke rumah sakit. Jean menerima tawaran itu sambil mengantarkan Sarah untuk pulang. Jean juga bertanya apakah malam ini ibu Sarah menemaninya. Sarah menjawab jika ia lebih suka menghabiskan malam Natal sendirian. Sampai di rumah Sarah, terlihat rumah Sarah kurang terawat, dengan kondisi retakan dan kelupasan cat di bagian pintu. Sarah memasuki rumahnya. Saat itu kita akan tahu kenapa Sarah begitu kurang semangat melewati hari-harinya. Ternyata suami Sarah bernama Matthew tidak selamat saat kecelakaan 4 bulan lalu. Usai melihat-lihat foto kenangan Sarah dan Matthew, Sarah melanjutkan merajut pakaian untuk calon anaknya di kursi ruangan tamu. Tapi suatu keanehan terjadi, yaitu Sarah merasa begitu mual dan memuntah sesuatu. Dilanjutkan kondisi dari Sarah yang tiba-tiba menjadi aneh. Sarah terbangun oleh seekor kucing hitam miliknya, ditambah juga mendengar suara bel dari pintu depan rumah. Sarah mendekati pintu itu, lalu mengintip lewat dari door viewer rumahnya. Terlihat samar-samar seorang wanita dari luar rumah. Sarah sewanita itu memohon bantuan kepada Sarah, ingin meminjam telepon milik Sarah.
Sebab menurutnya handphone si wanita lowbate dan dia butuh bantuan untuk menelpon sebuah mobil penderek untuk menderek mobilnya yang mogok. Tapi Sarah enggan untuk melakukan hal itu dengan alasan jika suaminya sedang tidur dan tidak ingin suaminya itu terbangun mengganggu istirahat dari si suami. Janggalnya, secara mendadak si wanita itu berkata jika suami Sarah sudah meninggal dunia. Dilanjutkan lagi, si wanita misterius itu mengetahui nama Sarah. Hal itu membuat Sarah ketakutan, ditambah gedoran keras dari si wanita misterius, membuat Sarah harus mengancam akan menelpon polisi. Je peux entrer pour passer un petit coup de téléphone. La voiture est en panne au bout de la rue. Non, vraiment désolée. Je suis désolée, mais allez voir ailleurs. Des voisins doivent être en... Marie dort. Ailleurs, des voisins doivent être encore en train de réveillonner. Marie dort pas, Sarah. Il est mort. Vous avez mon nom? Sarah mundur beberapa langkah dari pintu, menuju ke sebuah jendela rumahnya untuk melihat si wanita itu. Dengan kagetnya, Sarah melihat si wanita misterius tersebut telah berdiri di luar jendela kaca rumah Sarah dengan menatap kosong ke arah Sarah. Dengan cepat, Sarah langsung menelpon polisi, memberitahukan teror dari si wanita tersebut. Karena tahu Sarah menelpon polisi, si wanita misterius itu memukul jendela kaca rumah Sarah sampai menimbulkan keretakan. Sarah tidak kehabisan akal. Ia mengambil kameranya untuk memfoto si wanita itu. Il y a une dame très étrange pour mon histoire. Elle est enceinte. J'ai appelé les flics. Dégagez maintenant, ils sont là dans 5 minutes. Usai mendapatkan hal kurang menyenangkan itu, Sarah langsung mencuci foto hasil tangkapannya tadi. Namun, sebab low light membuat gambar tersebut kurang jelas, satu hal lain yang disadari oleh Sarah adalah jika foto lain yang diambilnya di taman tadi siang juga ada si wanita misterius itu. Tidak begitu lama, datang suara bel dari pintu depan, yang mana itu adalah polisi yang mendapatkan laporan dari Sarah. Ketiga anggota kepolisian tersebut menyisir area dalam dan luar rumah Sarah. Sarah juga memberikan bukti foto dari si wanita misterius itu, tapi disebabkan cahaya low light dari tangkapan foto membuat mereka tidak bisa mengidentifikasinya. Salah satu polisi juga berkata jika kemungkinan si wanita itu telah pergi dari kediaman Sarah. Mereka juga akan melakukan patroli rutin di sekitaran rumah Sarah malam ini, apalagi diketahui jika Sarah hanya sendirian di malam Natal itu. Seusai para polisi meninggalkan kediamannya, Sarah menonton TV tentang terkait aksi demo di malam itu. Sarah tidak sengaja ketiduran, dan di saat ia bangun, langsung menelpon Jin. Tapi nampaknya nomor telepon dari Jin tidak aktif. Sarah pun meninggalkan pesan suara terkait Jin yang menjemputnya besok. Dan juga Sarah menceritakan jika ada hal tidak menyenangkan yang menimpanya malam ini. Jika Jin sempat mampirlah lebih awal tutur dari Sarah. Sarah berangsur untuk istirahat dan tidur. Namun, ternyata si wanita misterius yang tidak diketahui namanya ini telah ada di dalam rumah Sarah. Si wanita ini kita sebut saja La Femme, sesuai nama tokoh di film ini. Setelah melihat Sarah yang terlelap, La Femme pergi ke berbagai ruangan dari rumah Sarah itu. La Femme juga mengambil sebuah gunting dari kitchen set rumah Sarah. Lalu ia pun kembali ke ruangan Sarah untuk melakukan hal ini. Aksi itu berhasil digagalkan oleh Sarah. Meskipun mengalami beberapa luka, Sarah berlari dan masuk ke sebuah ruangan dan mengunci pintu ruangan itu. Tidak beberapa lama, Jin pun datang dan masuk ke dalam rumah Sarah menggunakan kunci yang tadi siang diberikan Sarah. La Femme menghampiri Jin dengan mengaku jika ia adalah ibu kandung dari Sarah. La Femme menyebutkan jika Sarah sedang tidur dan menawarkan minuman kepada Jin. Namun tampaknya Jin ini termasuk tua-tua keladi. Saat itu, La Femme langsung pergi beranjak sebelum Jin menggodanya. Saat kembali dan ngobrol sebentar, ibu kandung Sarah masuk ke dalam rumah Sarah mendapati La Femme dan Jin di sana.
Jin yang belum tahu siapa yang berbohong hanya bisa celingak-celinguk dengan wajah tablonya. Ibu Sarah langsung pergi ke ruangan atas dan memanggil Sarah sebab mendengarkan sebuah suara dari lantai atas. Namun saat akan masuk, Ta fille. Sarah yang salah mengira jika itu adalah Fem tidak sengaja membuat si ibu pindah alam seketika. Jin yang merasa janggal mulai naik ke lantai atas melihat kejadian tragis itu. Namun belum sempat mengetahui jawabannya, Jin juga secara mendadak mendapatkan serangan dari La Femme. Setelah berhasil menjatuhkan Jin, juga La Femme kembali ke lantai atas. Sarah yang berniat kabur namun tidak sempat kembali masuk ke dalam ruangan itu, namun berhasil ditangkap oleh si La Femme ini. Sarah dengan cepat memberikan serangan kepada La Femme mengenai tangan La Femme, yang akhirnya Sarah berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Di saat Sarah membersihkan dirinya, La Femme yang telah pulih kembali ke pintu dan mencoba merusak pintu ruangan dari Sarah tersebut. Tapi tidak, beberapa lama terdengar suara mobil polisi yang sedang berpatroli. Di mobil itu juga ada seorang pria yang dicurigai terlibat aksi demo malam ini bernama Abdel Shani. Salah satu petugas polisi meminta rekannya untuk menjaga Abdel dan pergi ke rumah Sarah bersama salah satu anggota lainnya. Kedua polisi itu mengetuk pintu rumah Sarah untuk memastikan kondisi Sarah. La Femme membuka pintu dengan mengaku sebagai Sarah dan berkata jika semuanya baik-baik saja, membuat kedua polisi itu berjalan keluar halaman rumah Sarah. Sementara Sarah mencoba melubangi tembok rumahnya untuk mencoba kabur. Namun aksi itu diketahui oleh La Femme, membuat La Femme menghentikan pergerakan dari Sarah dengan cara seperti ini. Kedua polisi yang masih di luar rumah Sarah merasa sedikit curiga karena mendengar suara dari dalam rumah Sarah. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke dalam rumah Sarah. La Femme tidak bisa menghentikan hal itu. Ditambah lagi, salah seorang anggota polisi mendengar suara ribut dari lantai atas. Walaupun La Femme berdalih jika itu adalah suara mesin cuci, namun tidak mengurungkan niat untuk ke atas. Saat lampu dinyalakan, melihat beberapa tubuh kaku di sana. Si petugas meminta untuk menahan si La Femme dan membantu Sarah yang terjebak untuk keluar. Sayangnya, kedua polisi itu gugur di tangan La Femme. Petugas yang tersisa di dalam mobil mendengar keributan itu langsung memborgol Abdel dan membawanya bersama ke dalam rumah Sarah. Di sana, ia mendapati kekacauan yang sangat luar biasa. Kedua pria itu mencoba mencari keberadaan dari La Femme. Saat mengira La Femme telah pergi secara mendadak, lampu di rumah Sarah dipadamkan oleh La Femme. Sarah memberitahukan di mana posisi saklar untuk menghidupkan kembali listrik di rumahnya. Si petugas polisi meminta Sarah untuk masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat dan membiarkan mereka berdua yang akan menyelesaikan kekacauan ini. Namun sayangnya, La Femme lebih lihai dari kedua pria ini. Putain, mais clairement, il n'y a plus personne. Relève-toi! Putain, relève-toi! Sarah yang tidur di dalam kamarnya belum sadar jika si polisi dan Abdel telah pindah alam. Sarah yang tidur itu dihampiri oleh La Femme dengan berniat mengambil anak dari Sarah itu. Sarah berhasil kabur dan melakukan perlawanan kepada La Femme. Sarah menuju ke tempat kameranya guna menggunakan cahaya flash kamera Canon untuk membuat efek silau kepada La Femme.
Saat itu, Sarah akan mengakhiri ini semua kepada LaFemme. Momen itulah, LaFemme berkata jika sebelumnya Sarah telah membunuhnya. Dan kali ini, apakah Sarah akan melakukan hal yang sama kepadanya? Ternyata LaFemme ini adalah pemilik mobil lain yang kecelakaan dengan Sarah 4 bulan yang lalu. Diketahui ternyata saat itu, LaFemme juga tengah hamil. Namun anak dalam kandungan LaFemme tidak selamat pasca kecelakaan itu. Hal itulah yang membuat LaFemme menyalahkan Sarah. Sementara Sarah yang tidak tahu, sebab sepengetahuan Sarah saat kecelakaan itu, hanya dialah yang selamat. Tidak berapa lama listrik kembali menyala, disebabkan oleh sosok polisi sebelumnya yang telah pindah alam kembali bangkit dan secara mendadak menyerang dari Sarah. Di luar dugaan, LaFemme membantu Sarah dan melenyapkan makhluk aneh itu. Walaupun pada akhirnya LaFemme juga memindah alamkan Sarah guna mengambil anak dari Sarah, lalu menggendongnya dan duduk di kursi goyang sambil menimang anak dari Sarah itu. Film pun selesai, gengs. Nah gengs, itulah dia alur film Inside, atau dalam bahasa aslinya, Al Interior. Dirilis tahun 2007, disutradarai oleh Alexander Bustillo dan Julien Maury. Estimasi pembuatan film ini di angka 2,5 juta dolar Amerika Serikat, atau lebih kurang sekitar 1,7 juta euro. Meskipun pendapatan bioskopnya tergolong kecil dan tidak balik modal saat itu, hanya senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat saja, namun film ini mendapatkan rating 83% Rotten Tomatoes. Serta juga, film ini justru mendapatkan predikat cult status, atau film pemujaan di kalangan pencinta horor global, karena kualitas ketegangannya yang dinilai sangat berani dan tak kenal kompromi. Film ini termasuk film yang buat Mimin kurang betah nontonnya, bahkan cenderung Mimin tonton dengan kecepatan 2 kali atau bahkan skip per 10 detik. Entah kenapa, pokoknya kurang nyaman aja. Secara teknis produksi, film ini adalah contoh luar biasa bagaimana keterbatasan dana bisa diubah menjadi kekuatan artistik yang jenius. Pemanfaatan single location. Karena keterbatasan anggaran, sekitar 2,5 juta dolar Amerika Serikat, sutradara memilih memfokuskan seluruh konflik hanya di dalam satu rumah. Ini memangkas biaya produksi sekaligus menciptakan efek klaustrofobia rasa terjebak yang luar biasa bagi penonton. Teknik pencahayaan kontras chiaroscuro. Film ini banyak menggunakan kegelapan ekstrim yang dipadukan dengan cahaya kilat tunggal. Salah satunya lewat flash kamera Canon EOS 3 milik Sarah. Teknik ini tidak hanya menghemat properti lampu mahal, tapi secara psikologis memaksa mata penonton untuk fokus pada bayangan dan siluet, menciptakan rasa cemas karena kita tidak pernah tahu apa yang bersembunyi di balik kegelapan. Misteri bangkitnya sang polisi. Nah, ada bagian menarik, di mana salah satu petugas polisi yang sempat tumbang, tiba-tiba bangkit dan menyerang secara acak. Secara sinematik dan naratif, ini sebenarnya bukan elemen supranatural atau zombie. Polisi tersebut mengalami trauma otak berat, severe brain trauma, akibat benturan sebelumnya, membuatnya terbangun dalam kondisi disorientasi total, hilang kesadaran logis, dan menyerang karena insting pertahanan tubuh di tengah kegelapan. Penggunaan efek lampu yang redup membuat adegan ini terasa sangat surrealis dan mengejutkan penonton. Secara kritis, sosok wanita misterius, LaFemme, bisa diinterpretasikan sebagai manifestasi fisik dari rasa bersalah dan trauma mendalam yang dialami Sarah setelah kecelakaan yang menewaskan suaminya. Sarah mengalami depresi prenatal yang berat, kehilangan semangat hidup, dan secara tidak sadar merasa tidak siap atau takut menghadapi status barunya sebagai ibu tunggal. Teror semalam suntuk ini melambangkan pergulatan batin seorang ibu yang harus berdamai dengan trauma masa lalunya demi melindungi masa depan yang ada di dalam kandungannya. Ini adalah sebuah dekonstruksi psikologis mengenai insting bertahan hidup seorang wanita di titik nadir kehidupannya. Gimana menurut kalian, gengs? Kalau kalian diteror sama emak-emak misteris kayak gitu di malam Natal, kalian bakal ikutan sembunyi di kamar mandi atau langsung loncat lewat jendela? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa juga buat klik tombol like, share, dan subscribe ke channel Katomuji, biar Mimin makin semangat keliling dunia lewat film-film ajaib lainnya. Ingat gengs, kalau malam-malam ada yang ngetok pintu rumah kalian buat pinjam telepon dengan alasan HP-nya lowbat, mending suruh dia beli powerbank aja di toko oren terdekat, daripada kalian yang repot. Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye.